Baru saja merayakan pergantian tahun baru 2024, Jepang bagian tengah, tepatnya di Ishikawa dihantam gempa berkekuatan 7,4 skala Richter Senin tanggal 1 Januari waktu setempat. Waktu Indonesia di Jakarta atau zona WIB hanya berselisih waktu 2 jam dengan waktu di Jepang. Artinya, waktu di Jepang sama dengan waktu Indonesia di zona timur WIB. Waktu di Tokyo, Jepang, lebih cepat 2 jam daripada waktu di Jakarta, namun hampir sama seperti waktu di Maluku. Peringatan gempa yang diumumkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Jepang juga memperingatkan adanya tsunami setinggi 5 meter yang kemungkinan menyusul. Hantaman tsunami itu diperkirakan akan menghantam pesisir pantai Noto, Prefektur Ishikawa. Dalam cuitannya, NHK Jepang juga memperingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mengingat gempa yang terjadi dibarengi dengan peringatan tsunami. Sementara itu, detik-detik gempa berkekuatan 7,4 SR terekam lewat ponsel salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Dalam akunnya, @hasumidayo, ia memperlihatkan betapa mengerikannya gempa yang baru saja terjadi. Pemilik akun tersebut terlihat sedang berada di dalam pusat perbelanjaan. Ketika gempa dahsyat itu terjadi, semua orang di sekitarnya segera berlindung di bawah meja restoran terdekat. Terlihat dari gambar yang sudah diunggah dalam story akun miliknya, beberapa barang berjatuhan dan goncangan terekam jelas. Pemilik akun juga terlihat berlindung di bawah meja sebuah resto dan berusaha untuk menyelamatkan diri keluar dari gedung. Di video ini gue sedikit mau cerita soal gempa yang gue alamin hari ini. Jadi gempa hari ini itu adalah gempa terbesar yang pernah gue alamin selama kurang lebih 6 tahun gue hidup di Jepang. Gue di video ini juga mau sedikit ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman nih yang tadi nge-reply tweet gue gitu. Jadi kayak tadi sebenarnya udah jawab di tweet sih ya, pakai tweet, tapi mungkin ada yang nggak baca, jadi gue jawab di video ini aja. Kenapa tadi gue ngerekam video itu buat report gue ke keluarga gue dan teman-teman, buat teman-teman teman-teman terdekat juga gitu. Juga kalau misalkan memang ada media yang mau memberitakan dengan mengutip video gue juga itu nggak apa-apa gitu. Tapi tujuan gue nge-record itu adalah, peristiwa itu adalah untuk report gue ke teman-teman gue, ke keluarga gue, supaya mereka tahu gue tuh nggak apa-apa, baik-baik aja, dan gue selamat dari bencana tadi gitu. Nah terus kenapa gue berani ngerekam dan sempat-sempatnya nge-record ya, karena itu pas gue ngerekam kondisinya itu gempanya udah nggak terlalu besar, jadi udah terakhir-terakhiran gempa gitu. Jadi kan gempanya kurang lebih 30 detikan, jadi lumayan lama. Jadi tinggal 5 detik terakhir gitu gempa yang gedenya ya, sisanya kayak goncangan-goncangan dikit aja. Dan kedua, bangunan Jepang itu memang sudah dirancang sedemikian rupa karena Jepang ini udah sering banget gempa. Mereka tuh bangunannya dirancang untuk tahan gempa gitu. Tahan gempa ini bukan berarti nggak bisa hancur, bukan berarti kuat gempa gitu ya, tetap bisa hancur, tapi ketahanannya itu bisa ngasih kesempatan orang-orang yang ada dalam bangunan tuh buat nyelamatin diri gitu. Dan gue tadi tuh karena situasinya orang-orang di sekitar gue juga nggak begitu banyak yang panik, jadi gue ke bawah juga nggak terlalu panik gitu. Beda lagi mungkin kalau seandainya sekitar gue juga panik banget gitu. Soalnya tadi juga gue lihat masih ada, pas gue lagi panik-paniknya, gue lihat masih banyak yang nyantai dan masih banyak yang masih lanjutin makan gitu ya. Tapi buat gue pribadi gue masih tetap panik gitu, karena itu pertama kali gue ngerasain gempa sebegitunya gitu. Terus tadi ada yang nanya juga kenapa disuruh dievakuasi di tempat yang tinggi dan juga terbuka gitu. Bukannya itu bahaya, malah ya lagi gempa di tempat yang tinggi gitu. Masalahnya gini, kondisinya adalah gempa dan tsunami gitu. Gempa yang menyebabkan potensi tsunami. Nah lokasi gua, tadi kan gue juga share di tweet ya, lokasi gua itu dekat banget sama laut. Jadi kalau seandainya gua nggak di tempat yang tinggi, kalau misalkan tsunami-nya datang, gua kena dong gitu. Dan kenapa terbuka? Ya karena gempa gitu. Kalau seandainya gue di tempat yang tertutup, kalau misalkan gempa itu bisa runtuh, kan tadi yang gue bilang kan, bangunannya itu bukan nggak bisa hancur, bukan nggak bisa runtuh, bisa. Kalau misalkan seandainya gempa lagi, itu karena tadi juga plafonnya juga banyak yang jebol gitu.
sampai toilet air yang di toilet di lantai atasnya itu pada bocor ke bawah. Tadi juga ada videonya, gue insert di tweet gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang nggak hancur, terus ada yang nanya juga mana hancurnya, itu lihat yang pasca gempa itu juga banyak yang retak-retak, tapi memang nggak separah bangunan-bangunan di, nggak tahu ya negara lain atau gimana ya, atau di Indonesia deh, karena gue orang Indonesia, jadi gue tahu bangunan di Indonesia kayak gimana kalau ada gempa gitu kan ya. Kalau di Jepang tuh setidaknya nggak sehancur itu. Jadi kalau gue bilang hancur ya itu hancurnya segitu hancurnya. Mungkin persepsi hancur di orang-orang sama di gue tuh beda, segitu aja menurut gue udah hancur gitu. Terus juga ada juga yang nanya tadi, terus gimana, tsunami atau enggak? Nah, untungnya tadi tsunami-nya nggak sampai di tempat evakuasi gue. Tsunami-nya cuma sampai di sekitaran area pantai gitu. Jadi nggak nyampe di lokasi gue untungnya. Nah, kenapa gue panik, kenapa gue dievakuasi? Karena di Jepang itu ada istilahnya Anzen Daiichi, yaitu keselamatan nomor 1. Ada atau nggak adanya tsunami, datang atau enggaknya tsunami, ya yang penting lu evakuasi dulu gitu. Jadi nggak nyampe airnya deket, tsunami-nya deket, lu baru dievakuasi, nggak. Pokoknya udah ada gempa kayak gitu dan udah ada pemberitahuan potensi tsunami, ya lu sebisa mungkin dievakuasi gitu. Itu kalau di Jepang kayak gitu. Gue nggak tahu ya di tempat lain kayak gimana, tapi kalau di Jepang kayak gitu, Anzen Daiichi gitu, keselamatan nomor 1. Makanya tadi kenapa gue dievakuasi ya takutnya ada tsunami gitu, tapi ternyata dari pemerintah kotanya bilang udah aman, jadi udah boleh pulang, dan kemungkinan tsunami-nya nggak datang gitu, nggak nyampe di tempat evakuasi. Tapi dengan catatan orang-orang yang pulang juga harus tetap siaga, harus tetap siap kalau seandainya ada alarm bahaya lagi, gempa susulan atau ada potensi sampai berpotensi tsunami, harus cari tempat evakuasi terdekat kayak gitu. Nah, paling itu yang bisa gue jelasin di video ini gitu soal gempa tadi gitu. Dan untungnya memang nggak begitu hancur, nggak begitu banyak yang hancur di apartemen gue gitu ya. Paling perabotan dapur sama di wastafel aja gitu. Tapi yang ya bukan berarti nggak hancur, Pak. Ada yang hancur pasti gitu. Jadi kalau misalkan mana nggak hancur ya tingkat kehancurannya itu nggak sebesar yang kalian pikirin gitu. Tapi ya itu buat gue udah hancur lumayan ya. Perabotan beli juga kan pakai duit ya, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa ngasih pengertian teman-teman yang bertanya tadi di tweet ya. Oke, gitu aja, thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.